Teman-teman pasti bertanya, apa saja sih kegunaan dari aplikasi Excel tersebut? Nah, teman-teman, sebenarnya aplikasi dari Excel tersebut memiliki banyak kegunaan dan banyak fungsi. Salah satunya itu sebagai pengolahan data, menghitung dan menganalisis data, visualisasi data, hingga bekerja secara kolaboratif. Dan masih banyak lagi kegunaan dari aplikasi Excel. Saya akan memberikan beberapa fitur atau menjelaskan beberapa fitur yang dapat kita gunakan pada aplikasi dari Excel tersebut. Yang pertama adalah nilai total. Nah, jadi nilai total ini biasanya digunakan untuk menjumlahkan total dari data yang ingin kita jumlahkan. Untuk penggunaannya biasanya adalah menggunakan rumus dari sum. Untuk pertama-tama kita ketik di nilai total yaitu rumus sum. Lalu kita blok nilai yang ingin kita jumlahkan. Untuk selanjutnya kita perlu menambahkan kurung dan enter. Nah, muncullah hasil dari total nilai yang ingin kita jumlahkan. Selanjutnya kita tarik ke bawah untuk meneruskan nilai total pada masing-masing kolom. Yang kedua adalah nilai akhir. Dalam penggunaannya, biasanya nilai akhir ini menggunakan rumus average. Pertama-tama kita tulis rumus average seperti yang saya katakan tadi, lalu kita blok nilai yang ingin kita jumlahkan, nilai akhirnya. Selanjutnya kita tutup kurung, lalu enter, dan kita tarik ke bawah untuk menjumlahkan nilai akhir di masing-masing kolom. Dan muncullah nilai akhirnya. Yang ketiga adalah nilai huruf. Untuk memindahkan atau mengubah nilai angka menjadi huruf, harus menggunakan rumus if. Yang perlu kita lakukan pertama adalah menuliskan rumus if di dalam kolom yang ingin kita ubah nilainya. Lalu kita kolom nilai yang ingin kita ubah menjadi nilai huruf, kemudian kita tulis tanda lebih besar dan tanda sama dengan, dan untuk selanjutnya kita masukkan nilai standar, itu contohnya seperti 81 yang jika lebih besar atau sama dengan bisa menjadi huruf A. Begitupun selanjutnya teman-teman, sesuai dengan aturan standar nilai mulai dari yang terbesar A hingga yang terkecil menjadi nilai E atau tidak lewat. Kemudian setelah kita menyelesaikan semuanya, kita hanya perlu menambah atau menutupnya dengan kurung. Dan hasilnya ini teman-teman. Lalu kita blok mulai dari atas hingga ke bawah, sehingga nanti semua nilai angka yang ingin kita ubah menjadi nilai huruf tercetak. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah menerima atau menolak. Dalam artian jika nilai hurufnya A dan B, maka akan diterima. Dan jika nilainya C ke bawah, maka tidak dapat diterima. Dalam penggunaan rumusnya adalah if, tetapi ditambah dengan rumus-rumus lain seperti or.
Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan dalam kolom tersebut rumus if, lalu kita tambahkan rumus or, dan untuk selanjutnya kita klik nilai huruf, lalu kita ketik sama dengan, dan untuk selanjutnya kita masukkan nilai huruf A dalam tanda kutip dan kita blok kembali dan kita ketik rumus yang sama seperti tadi dan kita masukkan rumus B, dan untuk seterusnya seperti itu hingga selesai. Untuk selanjutnya kita ketik tanda diterima atau ditolak apabila nilainya sama dengan A dan B yang seperti yang diketik tadi. Dan jika nilainya di bawah B, maka otomatis akan ditolak. Untuk selanjutnya kita blok sampai semua terisi penuh kolomnya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Yang selanjutnya adalah mengurutkan dan menentukan ranking. Dalam penggunaannya, saya biasanya menggunakan rumus rank. Pertama-tama dalam kolom kita tuliskan rumus rank, lalu kita klik kolom yang ingin kita ubah nilainya menjadi ranking, kemudian kita buat tanda kutip, lalu kita klik semua kolom nilainya, dan untuk selanjutnya kita mengubah tulisan nilainya menjadi huruf dolar seperti yang di atas, lalu kita ketik enter dan muncullah hasil rankingnya. Untuk selanjutnya kita tarik ke bawah untuk menentukan ranking dari masing-masing siswa. Nah, setelah ini untuk mengurutkan ranking masing-masing siswa agar terurut dari atas nomor 1 sampai ke bawah ranking terakhir, maka yang perlu kita lakukan, kita masuk ke menu data lalu send. Untuk mengurutkannya kita ketik Fn lalu F4 sehingga nanti muncul hasilnya seperti di atas terurut dari 1 hingga ranking ke 70. Yang selanjutnya adalah menghitung uang registrasi. Biasanya saya menggunakan rumus if dan left dalam menjumlahkan atau menghitung uang registrasi. Nah, untuk yang pertama, kita pertama-tama harus menentukan berapa uang registrasi yang akan dibayarkan sesuai dengan 3 digit yang tertera di atas. Lalu kita ketik rumus di atas seperti yang saya ketik, agak panjang, tetapi dengan cara mengetik rumus tersebut maka uang registrasi akan muncul secara otomatis tergantung dengan digit masing-masing siswa berdasarkan sekolahnya atau asalnya.
Lalu kita enter dan muncullah hasilnya. Seperti biasa, kita blok sampai ke bawah untuk memunculkan berapa saja yang harus dibayarkan tergantung dengan 3 digit tersebut. Untuk fitur yang selanjutnya adalah mengubah dan mengecek duplikasi. Biasanya saya tidak menggunakan rumus, tetapi menggunakan beberapa fitur yang terdapat pada menu di aplikasi Excel. Yang perlu kita lakukan pertama adalah memblok semua data. Ketika sudah memblok semua data, kita masuk ke menu house, lalu ke menu conditional family, dan muncullah hasil dari duplikat tersebut. Setelah kita memastikan data yang telah diduplikasi, kemudian kita masuk ke menu data. Setelah itu kita masuk ke remove duplikat untuk memastikan atau menghilangkan data yang telah diduplikat. Dan ini hasilnya teman-teman. Seperti yang telah kita lihat, data yang diduplikat telah hilang secara otomatis. Untuk rumus yang selanjutnya adalah min, biasa digunakan untuk melihat nilai terendah dari semua data. Selanjutnya adalah max untuk melihat atau menentukan nilai tertinggi dari semua data yang ada, dan yang ketiga adalah average. Nah, di mana average ini berguna untuk mengecek atau menjumlahkan rata-rata nilai yang berada pada data yang ingin kita analisis. Untuk pertama teman-teman, kita masuk ke nilai terendahnya terlebih dahulu. Kita ketik kolomnya, lalu kita tulis rumus min. Untuk selanjutnya, kita blok nilai dari masing-masing siswa keseluruhan, dan kita tarik sampai ke bawah. Setelah itu, kita ketik tutup kurung, lalu kita enter. Dan seperti ini teman-teman hasilnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke nilai tertinggi. Untuk nilai tertingginya sendiri kita menulis rumus max, lalu kita blok nilainya seperti tadi. Sampai selesai. Kemudian kita ketik tutup kurung untuk kemudian kita enter. Dan untuk nilai rata-ratanya sendiri, di sini saya menggunakan rumus average. Selanjutnya kita blok seperti tadi keseluruhan nilai dari siswa-siswa di semua mata pelajaran. Dan untuk seterusnya seperti biasa, kita tutup kurung, lalu kita enter.
Nah, seperti ini teman-teman hasilnya, dan semoga bermanfaat.